warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami ada 3 anggota, yaitu terdiri dari Dinda Sabrina Octavia, ada Samsul Ma'arif, dan saya sendiri yaitu Priyanda Yuliana. Materi pertama akan dibacakan oleh Samsul. Pada Samsul dipersilahkan. Sumber dana bank. Berikut adalah beberapa sumber dana utama bagi bank syariah. 1. Simpanan nasabah, deposit syariah dan tabungan syariah. 2. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah. 3. Obligasi syariah. 4. Dana pihak ketiga. 5. Modal saham. 6. Investasi dan portofolio. Sumber-sumber dana ini memungkinkan bank syariah untuk menjalankan berbagai operasi bisnis dan menyediakan layanan keuangan kepada nasabahnya, serta memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bank secara berkelanjutan. Semua sumber dana tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar larangan-larangan dalam agama Islam. B. Distribusi bank syariah. 1. Bagi hasil profit sharing. 2. Pembiayaan mudharabah musyarakah. 3. Pembiayaan mudharabah. 4. Biaya jasa. 5. Keuntungan investasi dan portofolio. 6. Pendapatan investasi bank. Selanjutnya dibaca oleh Dinda. Materi selanjutnya yaitu C. Operasional dana bank syariah. Berikut adalah beberapa aspek operasional dana bank syariah. Yang pertama yaitu ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana bank syariah menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan syariah dan deposito syariah. Dana ini digunakan untuk pembiayaan atau investasi sesuai dengan prinsip bagi hasil, mudharabah, dan musyarakah. Yang kedua yaitu pembiayaan berbasis syariah. Pembiayaan berbasis syariah yaitu dana yang diterima dari nasabah digunakan untuk pembiayaan proyek atau kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah juga menyediakan pembiayaan dalam bentuk jual beli atas barang atau aset dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat yaitu pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko, bank syariah harus melakukan pengelolaan resiko yang cermat dalam operasional dana. Hal ini mencakup identifikasi, pengukuran, dan pengendalian resiko dalam seluruh aktivitas perbankan. Yang kelima yaitu pengelolaan investasi dan portofolio. Dana bank syariah dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Yang keenam yaitu ada bagi hasil atau profit sharing. Profit sharing hasil atau laba dari proyek atau investasi yang dibiayai menggunakan dana nasabah akan dibagi antara bank sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik modal sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu jaminan keamanan dana nasabah. Bank syariah harus memastikan bahwa dana nasabah aman dan terlindungi. Bank juga harus mematuhi ketentuan dan persyaratan perundang-undangan untuk menjaga integritas dan keamanan dana nasabah. Yang terakhir yaitu pelaporan dan transparansi. Bank syariah diharuskan untuk memberikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan dan berkala kepada nasabah dan otoritas yang berwenang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda Sabrina. Selanjutnya, pengawasan bank syariah. Pengawasan pada bank syariah yang pertama melalui otoritas pengawas, kedua peraturan dan ketentuan, ketiga ada pada audit dan pemeriksaan, keempat evaluasi kinerja, kelima pengawasan terhadap produk dan layanan, keenam penanganan bank bermasalah, tujuh melakukan kerjasama internasional. Selanjutnya, pada pengembangan bank syariah yang pertama dilakukan adalah perluasan jaringan, kedua inovasi produk dan layanan, ketiga peningkatan kapasitas SDM, keempat kemitraan dan kerjasama,
kelima penggunaan teknologi, keenam edukasi dan kesadaran, yang terakhir yaitu melakukan pemenuhan pada standar internasional. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.